Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan tamu, kipas nempel dinding Miyako. Kita akan tes dulu kerusakannya apa. Ternyata cuman bergetar. Kita mainkan saklarnya. Baling-baling tidak bergerak, adanya cuman bergetar atau berdengung. Langsung aja kita operasi. Jadi kita harus membaca masalah kerusakan kipas angin. Kita harus belajar membaca. Ini as ini lancar, ini normal, tidak macet. Kita tes menggunakan listrik, ngunci keras, sama sekali tidak bisa dibantu putar pun tidak bisa. Kita cabut, lancar, tidak bermasalah. Kita akan buka. Membaca kerusakan, apa yang rusak kita ganti supaya pas. Jadi pergantian onderdil atau kerusakannya itu pas. Jadi jangan sampai udah diganti ini ganti itu, masalahnya masih tetap sama. Kita harus membaca kerusakannya apa. Kita akan buka dulu semuanya. Ini tengokannya, ini gearboxnya udah meleleh parah ya. Efek panas selalu dihidupkan. Mungkin putarannya udah lambat, dihidupkan. Jadi akibatnya seperti ini nih, panasan. Kita buka bautnya semuanya. Yang terutama kita baca dari bosingnya. Ternyata ini oblak, sangat parah ini. Bosing depan oblak parah. Kita cek lagi yang belakang juga sangat parah. Jadi kenapa posisinya kalau diputar tidak menggunakan listrik lancar, pas menggunakan listrik dicolokan ngunci. Jadi kerusakannya ada di bosing. Kita akan buka bosingnya menggunakan obeng min. Nah, ini permasalahannya di sini. Kita akan ganti sama yang baru. Jadi harus dua-duanya ya. Kita ganti bosingnya depan belakang. Ini tanda-tandanya rusak begini ya, kalau kita masih ragu. Ini sangat jelas sekali. Kita goyangkan
seharusnya tidak bergerak, ini bergerak. Ini sangat kelihatan ya. Bisa aja ditetesin oli atau minyak goreng atau minyak singer mesin jahit, hidup lagi. Tapi berapa jam akan mati. Jadi lebih bagus kita ganti. Terutama kita bersihkan dulu dari rumah tempat bosing. Yang berikutnya kita akan basahkan dulu tempat busa untuk penampungan oli. Berikutnya satu lagi, jangan lupa, nih sangat penting sekali ya, busa di samping bosing itu udah sangat penting, harus sampai basah. Jadi sewaktu dihidupkan, dia olinya akan mencair sedikit demi sedikit supaya as tidak kering. Kita bersihkan dulu asnya, terutama depan dan belakang, jangan sampai ada yang kotor. Lalu berikutnya kita akan pasang ini. Perlu diketahui nih ya, ini udah pernah saya perbaiki, saya buang kawatnya posisi yang di dalam. Ternyata dinamonya masih hidup. Saya udah lama, udah nggak tahu udah berapa bulan. Kita akan pasang kembali bautnya. Untuk mengeceknya kita akan pasang dua, kanan dan kiri. Posisi masih serat, kita akan setel dulu menggunakan palu. Masih sedikit ya, ini udah lancar. Kita akan tes menggunakan listrik. Alhamdulillah berputar. Berputar kencang sekali. Kita akan langsung rakit. Dinyatakan udah betul ya, tidak bermasalah. Rasa yakin benar. Lalu kita akan rakit semuanya. Akan tes menggunakan baling-baling. Kita hidupkan menggunakan listrik. Ternyata ini bergetar, baling-balingnya tidak stabil. Kita matikan dulu. Ternyata ini udah bekas dilem, jadi saya harus ganti baling-balingnya. Ini untuk pengalaman buat kita semua ya. Apabila baling-baling udah bergetar, mungkin efeknya karena pernah patah terus dilem, itu akan bergetar, risikonya bosingnya akan rusak. Ini suatu contoh aja buat kita.
Jadi baling-baling itu harus stabil, balancing. Jangan sampai ada bergetar atau getaran, itu tidak boleh. Yang terutama kipas besi ya. Biasanya baling-balingnya bergetar, itu harus secepat mungkin diperbaiki atau kembali semula supaya menghindari kerusakan daripada bosingin. Ini suatu contoh aja. Ini tidak ada getaran, ini bagus pemutarannya. Jadi kenapa bosing rusak itu permasalahannya sebenarnya dari baling-baling yang bergetar tadi ya. Itu udah terasa. Muter lambat aja udah terasa. Berikutnya kita akan pasang tengokannya karena ini udah bermasalah. Jadi kita akan ganti. Mungkin tidak sama ya tengokannya, kita akan ganti yang lain. Karena ini tengokan aslinya menggunakan tarikan. Tarik dari bawah ya, bukan dari atas. Jadi ada yang saya rubah di sini, akan saya buatkan lubang posisi di sini nih. Kita akan pasang keranjangnya. Baling-baling kita ganti. Tes menggunakan listrik. Alhamdulillah berputar normal kembali. Kita cabut pun berhenti tengokannya. Kita tekan lagi, berputar. Speed nomor 1, speed nomor 2 hidup, speed nomor 3 sangat kencang sekali ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.